Assalamualaikum pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengirimkan pasukan bersenjata ke Nigeria. Ia menyampaikan ancaman itu untuk merespon untuk menghentikan apa yang ia sebut sebagai pembunuhan umat Kristen oleh kelompok teroris. Dilansir oleh kantor berita AFP, pada hari Minggu, dalam sebuah unggahan yang mengembarkan di platform Truth Social, Trump mengatakan telah meminta Pentagon untuk memetakan kemungkinan rencana serangan sehari setelah memperingatkan bahwa agama Kristen menghadapi ancaman eksistensial di Nigeria. Pemimpin Partai Republik mengancam adanya aksi jika pemerintah Nigeria tidak bertindak. Lantas pemirsa, apa motif sebenarnya di balik ancaman tersebut? Apakah Amerika memiliki kepentingan yang ingin diamankan di Nigeria? Nah, untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farin Wajidi dari Islamic World Studies. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Farid, Nigeria membara setelah Sudan, setelah Palestina, sekarang Nigeria. Ini ada ancaman dari Donald Trump akan mengirimkan pasukan ke Nigeria untuk menyelesaikan apa yang disebut dengan ancaman bagi orang-orang Kristen di sana. Nah, apakah di balik rencana Trump ini ada kepentingan yang lebih besar? Ya, tentu saja kepentingan dimaksud adalah kepentingan yang terkait dengan uang, gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita harus melihat ya pola berulang dari negara-negara imperialis Barat ya, terutama Amerika, yaitu menggunakan isu kemanusiaan eh, atau agama yang dipolitisasi untuk legitimasi intervensi ya. Inilah yang sesungguhnya terjadi eh, sekarang ini di Nigeria ya. Dalam narasi seperti itu, perlindungan terhadap komunitas Kristen itu dipakai sebagai justifikasi moral ya untuk campur tangan Amerika yang sebenarnya bermotifkan kepentingan keserakahan eh, kapitalisme begitu. Eh, Sehingga retorika seperti ini kalau kalau kita eh, lihat ya tidak bisa juga dipisahkan ya dari upaya untuk memobilisasi dukungan domestik di Amerika ya, terutama dari kelompok atau elektorat eh, evangelis ya, sehingga ini akan eh, menguntungkan bagi partai Republik di masa yang akan datang ya. Eh, Padahal kalau kita lihat ya, klaim genosida Kristen di Nigeria ini diperdebatkan ya, karena apa yang terjadi di Nigeria sebenarnya bersifat sangat kompleks ya. Memang ada kelompok yang mengklaim kelompok jihad di sana, meskipun itu tidak sepenuhnya merepresentasikan kelompoknya umat Islam. Yang perlu kita eh, catat ya, wilayah di mana yang sering dituding di situ ada kelompok jihad seperti Boko Haram ya, kok sebagian besar itu ada di wilayah komunitas Muslim, dan sebagian besar korbannya itu ya kalau kita lihat adalah mayoritas Muslim ya, bukan Kristen ya. Karena itu apa yang terjadi di Nigeria ini sesungguhnya bersifat lebih kompleks ya, ada konflik agraria, ada kriminal bersenjata ya, sehingga menyederhanakan sebagai eh, apa sebagai satu dimensi agama ini lebih bersifat eh, politis ya, seperti itu. Iya, Bung, Bung Farid, jika memang demikian, lantas eh, apakah ada kepentingan? Ini kan kita melihat pola yang ada di Irak, di Afghanistan, yang terkait dengan keberadaan ladang minyak, ya, terkait dengan stabilitas energi dan posisi Nigeria di Afrika Barat. Nah, memang apakah ini ada pola baru Amerika mengup isu tentang agama untuk menguasai sumber daya alam di sebuah negara, Bung? Ya, pertama tentu patut dipertanyakan ya, bahkan para ahli juga banyak mempertanyakan tudingan Amerika, artinya narasi isu keagamaan ini
terlampau sederhana ya. Seperti kita katakan tadi, banyak faktor di sana. Ada persaingan lahan, etnis, kelompok milisi lokal, ya, ada konflik agraria dan sebagainya ya. Di samping itu kalau kita lihat pemerintah Nigeria sendiri dengan tegas ya menolak tuduhan genosida Kristen ya. Mereka mengatakan tidak ada persekusi sistematik ya terhadap umat Kristen. Jadi retorika Trump ini eh, menyesatkan gitu ya. eh, Warga Nigeria sendiri melakukan demonstrasi yang cukup keras menolak pernyataan Trump ya, dan mereka melihat bahwa ini merupakan campur tangan Amerika eh, sebagai alasan campur tangan Amerika untuk sebenarnya untuk kepentingan ekonomi ya. Ini bisa kita lihat karena Nigeria ini adalah negara yang sangat kaya ya. Nigeria ini adalah produsen minyak terbesar di Afrika ya. Eh, Oleh Amerika ini tentu sangat menggiurkan ya. Maka kepentingan energi seperti ini menjadi latar belakang kuat ya bagi keterlibatan negara-negara imperialis ya. Ditambah lagi peningkatan produksi dari proyek-proyek kilang besar, misalkan di Dangote, ini sebagai faktor yang membuat Nigeria ini semakin menarik ya bagi aktor global ya. Tekanan politik itu biasanya diarahkan untuk mempengaruhi rezim kontrak dan eh, akses sumber daya ya. Jadi ini bagian dari tekanan politik agar Amerika bisa lebih menekan ya elit-elit politik di sana. Jadi seperti itu. Iya, Bung Farid. Apakah ini ada indikasi ya, ada yang mengatakan Nigeria terlalu dekat dengan Inggris. Nigeria terlalu dekat dengan eh, bahwa ada yang mengatakan Nigeria ini sedang di bawah kendali London. Nah, ini kan kalau kita melihat yang terjadi di Irak, Afghanistan, memang di situ ternyata Amerika ingin merebut kilang-kilang minyak yang awalnya dikuasai oleh Inggris, sehingga ya tentara Inggris datang ke sana ya ya ingin mengamankan aset-asetnya kan gitu. Apakah ini ada apa Bung di balik Amerika dengan Inggris ini ya? Kemudian menjadikan Nigeria ini sebagai ladang untuk ya rebut-rebutan gitu ya. Ya, Agak bingung. memang sebagai karakter dari negara imperialis itu kan adalah kerakusannya. Oleh karena itu, kalau ada persaingan di antara mereka, itu adalah sangat memungkinkan ya. Di beberapa wilayah konflik memang tidak bisa dibantahkan ada persaingan transatlantik ya antara Amerika dengan Inggris atau Prancis atau Eropa secara keseluruhan. eh, Terutama juga di Afrika ya pasca kolonial karena wilayah Afrika ini dahulunya sebagian besar adalah wilayah yang memang dikendalikan atau dikuasai oleh Inggris ya. Jadi rivalitas Inggris dan Amerika ini memang ada dan itu bisa kita baca juga terjadi di Yaman, di Libya ya, termasuk di Sudan. Jadi faktor rivalitas ini adalah sangat memungkinkan juga terjadi di Nigeria ya. Ya, baik. Terima kasih Bung Farid atas pemaparannya. Tentunya ini harus segera jadi perhatian kita semua ya. Setelah Palestina, kemudian Sudan, sekarang Nigeria. Ini seolah-olah Amerika dan sekutunya sedang mengacak-ngacak ada program ngacak-ngacak negara-negara Muslim gitu. Ya, Ah, baik. ada yang sedikit saya ingin tambahkan. Ada hal yang menarik sebenarnya ya. Dalam kekuasaan Islam ketika wilayah Nigeria itu berada di wilayah kekuasaan Islam, komunitas Muslim dan Kristen ini bisa dikatakan hidup berdampingan dengan damai ya. Di dalam wilayah kekuasaan Islam di Afrika Barat, termasuk wilayah Borno dan Sokoto, ya, komunitas non-Muslim, ya, ini mendapat perlindungan jiwa, harta, dan kebebasan beribadah. Ini eh, berdasarkan pandangan para ulama ya, yang menganggap non-Muslim itu sebagai ahlul zimmah, ya. Ini diakui oleh sejarawan-sejarawan Inggris sendiri, ya. Misalkan pernah ada satu kekuasaan Islam di sana yang disebut Khilafah Sokoto ya. Itu mengatur pelindungan non-Muslim secara
hukum ya. Ada yang disebut dengan sarakuna atau kode administrasi ya. Di situ ada fakta-fakta yang menarik ya. Dalam dokumen itu disebutkan ada larangan menyakiti atau mengusir non-muslim ya. Demikian juga gereja dan tempat-tempat ibadah non-muslim tidak boleh dirusak ya. Jadi laporan Konsul Inggris sendiri tahun 1820 1840 itu menggambarkan di wilayah Sokoto ya, Sokoto itu wilayah yang di bawah kekhilafan Sokoto itu mengatakan gereja-gereja milik komunitas Kristen migran itu dibiarkan berdiri mandiri ya dan tidak boleh diintervensi oleh pejabat Muslim ya. Demikian juga catatan misionaris Clapperton Denham itu menyebutkan bahwa agama Kristen di bawah aturan Islam itu tidak disakiti karena keimanan mereka. Jadi ini menarik ya. Jadi konflik yang sekarang ini justru tidak bisa dilepaskan dari warisan kolonial ya. Ketika Inggris itu memisahkan Nigeria itu berdasarkan komunitas agama. Jadi ada wilayah Muslim dan ada wilayah Kristen. Jadi komunitas ini memang dipisahkan oleh Inggris dan untuk digunakan ke depan sebagai politik adu domba ya. Sebagaimana yang juga digunakan oleh Inggris di Sudan ya. Sejak awal ada Sudan Utara dan Sudan Selatan dan itu adalah komunitas yang dipisahkan oleh Inggris dan itu kemudian menjadi bom waktu yang digunakan untuk memicu konflik ke depannya. Jadi kalau kita lihat justru di bawah kekuasaan Islam, komunitas Muslim dan Kristen ini hidup berdampingan. Orang-orang non-Muslim termasuk orang-orang Kristen itu masuk dalam kategori ahlul zimmah ya. Catatan-catatan sejarah tentang ini banyak tersebar ya. Itu catatan penting. Ya, luar biasa ini. Ya sangat berbanding terbalik gitu ya ketika Islam berkuasa baik itu di Nigeria atau yang lebih terkenal di Spanyol bahkan di Palestina. Ini antar agama itu bisa hidup rukun dan berdampingan. Tapi ketika Amerika masuk ke sana, sekutu masuk ke sana, justru yang terjadi adalah adu domba dan perpecahan. Ya, semoga kedepannya ya Nigeria ini baik-baik saja dan umat Islam harus bangkit, bangkit secara pemikiran, mikir bareng-bareng yuk bagaimana caranya kita ngelawan hegemoni Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya supaya kita bisa hidup tenang gitu ya, bersatu di bawah naungan Panji Islam. Baiklah, Bung Farid, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa, membuka wacana kita, wawasan kita terkait dengan dunia internasional. Semoga Bung Farid keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, kabar petang sekalian yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita semua. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.